Selamat pagi Pak D. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Ginting dari Fakultas Pertanian Universitas Riau. Ya. Ingin memberikan penyuluhan terkait pengendalian hama tanaman jagung. Sebelumnya Pak D, kalau berkenan boleh pegang dulu brosur Pak D. Ya. Ya. Jadi kan Pak D, jagung ini merupakan komoditas pangan yang cukup terkenal di kalangan masyarakat. Nah, saking terkenalnya permintaan komoditas jagung ini cukup tinggi di kalangan masyarakat. Untuk itu banyak petani yang melakukan budidaya tanaman jagung ini Pak D. Ya, betul. Namun sayangnya Pak D, di kalangan banyak petani ada faktor yang dapat menurunkan produksi dari tanaman jagung ini Pak D. Salah satunya adalah hama. Nah, Ya. hari ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai hama serangga pada tanaman jagung Pak D. Ya, betul. Nah, pada umumnya hama serangga yang sering menyerang tanaman jagung ini itu ada lalat bibit, terus ada ulat gerayak dan penggerek batang jagung Pak D. Nah, lalat bibit ini dia merupakan serangga yang berukuran kecil dan biasanya menghinggapi tanaman jagung pada masa pertumbuhannya Pak D. Nah, biasanya pada tanaman jagung yang setinggi-tinggi ini sering dihinggapi oleh serangga lalat bibit ini Pak D. Nah, lalat bibit ini memiliki nama ilmiah Aterigona sp. Dan dia ini berukuran kecil dan sering menghinggapi daun-daun yang masih muda Pak D. Saat dia menghinggapi daun-daun yang masih muda ini, dia akan bertelur, dan telurnya itu pada waktu 48 jam kurang lebih, malam harinya itu dia akan menetas, dan telur-telur ini nanti akan keluar tempayak, di mana tempayak inilah yang akan menggerogotin tanaman jagung ini Pak D. Ya. Nah, biasanya lalat bibit ini sangat menyukai tanaman-tanaman yang berusia kurang lebih 9 sampai 12 AST atau hari setelah tanam. Nah, dalam pengendaliannya kita dapat menggunakan varietas unggulan dalam benihnya Pak D. Yang varietas yang tahan terhadap serangan hama lalat bibit ini Pak D. Atau kita juga bisa melakukan yang namanya seed treatment, yang kita berikan pada kuncup daunnya dengan dosis kurang lebih 0,24 kilo per batangnya. Kemudian ada ulat gerayak Pak D, yang biasanya menyerang tanaman jagung ini. Ulat gerayak ini presentasi kerusakan yang dapat dihasilkan itu mulai dari 5% dan bisa meningkat hingga sampai 50% kerusakan pada tanaman jagung. Nah, biasanya ulat gerayak ini dia bergelombol pada tanaman jagung ini Pak D. Dia biasanya akan meninggalkan larva pada tanaman jagung dan merusak daun secara serentak. Nah, ulat ini biasa berada di bawah permukaan daun Pak D. Jadi kita bisa mengetahui kalau tanaman jagung kita ini diserang ulat gerayak, itu kita bisa lihat dari daunnya mungkin ada yang bolong-bolong gitu, banyak bolong-bolong Pak D. Ya. Nah, itu biasanya disebabkan oleh ulat gerayak ini Pak D. Nah, ulat gerayak ini paling banyak menyerang pada saat musim-musim kemarau. Kalau sekarang kan musim hujan, jadi kemungkinan serangan hama ulat gerayak ini kurang banyak Pak D. Namun kalaupun ada, cara pengendaliannya itu kita dapat melakukan misalnya membakar sisa-sisa tanaman yang tidak kita inginkan seperti gulma-gulma gitu Pak D. Karena kan namanya ulat, dia kan menyukai daun-daun gitu Pak D. Jadi kita bisa menyingkirkan gulma-gulma dengan cara dibakar. Atau kita juga dapat melakukan pengendalian menggunakan insektisida. Nah, insektisida ini kita bisa menggunakan bahan-bahan yang mengandung monokrotofos, diazinon, kloropyropos, triazofos, diklorofos, cyanotenfos, ataupun karbarir.
Nah, dalam melakukan penyemprotan insektisida ini kita dapat lakukannya saat sudah mulai muncul gejala pada tanaman, yaitu daun-daun yang mungkin sudah bolong. Kita lakukan penyemprotan pada bagian bawah dari tanaman jagung ini, Pak De. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya hama serangga penggerek batang jagung. Nah, penggerek batang jagung ini hama yang termasuk cukup merugikan bagi petani dalam menanam jagung, karena biasanya kerusakan yang ditimbulkan oleh hama penggerek batang ini itu bisa sampai 80%, atau bahkan sampai tanaman jagung itu pun mati, bisa layu atau enggak tumbang, Pak De. Biasanya penggerek batang ini dia mulai bisa merusak bagian daunnya, batangnya, ataupun tongkol buahnya. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya ada ulat penggerek batang ini, Pak De, biasanya nanti ada kayak di batangnya tuh busuk-busuk lubang-lubang gitu, Pak De. Iya. Nah, biasanya itu disebabkan oleh penggerek batang ini. Nah, penggerek batang ini merupakan larva Ophornacalis yang memiliki karakteristik seperti ulat juga, namun dia biasanya menghinggapi pada sela-sela sekat-sekat daun ini, pada yang dekat-dekat batangnya itu. Ya. Jadi dalam pengendaliannya kita bisa melakukan pengendalian secara kimiawi, yaitu melakukan penyemprotan insektisida yang mengandung sama bahannya seperti insektisida pada pengendalian ulat gerayak, Pak De. Kita ada baiknya dalam melakukan penyemprotan insektisida ini, kita setelah mengetahui adanya gejala pada tanaman jagung tersebut diserang oleh hama serangga ini. Kalau misalnya belum ada gejala, ya ada bagusnya kita tidak usah dulu melakukan penyemprotan, karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman jagung ini, Pak De. Mungkin demikian sedikit banyaknya materi yang dapat saya sampaikan, Pak De. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih kepada Pak De atas partisipasi dalam kegiatan penyuluhan hari ini. Ya, sama-sama. Baik, selamat pagi Ibu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Daniel Ginting dari Universitas Riau, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, ingin memberikan sedikit penyuluhan mengenai hama serangga pada tanaman jagung. Dan kalau berkenan Ibu, sebentar saya berikan brosurnya dulu. Nah, tanaman jagung ini kan merupakan tanaman pangan, pakan, dan termasuk tanaman yang dibutuhkan dalam dunia industri. Nah, tanaman jagung ini merupakan tanaman yang cukup populer di kalangan masyarakat dan petani. Namun pada pertanian tanaman jagung ini banyak faktor-faktor yang dapat menurunkan produksi dari tanaman jagung ini, dan salah satunya adalah serangan hama serangga pada tanaman jagung. Nah, pada tanaman jagung ini ada beberapa hama serangga yang biasanya menyerang pada fase-fase pertumbuhan tanaman jagung ini. Di antaranya adalah bibit atau Aterigona sp. Nah, lalat bibit ini biasanya Bu, dia akan menghinggapi tanaman-tanaman yang berusia 9-12 HST atau hari setelah tanam. Lalat ini dia akan menghinggapi daun-daun dan meletakkan telur-telurnya di sana. Dan nanti telur-telurnya ini selama kurang lebih 2 hari, pada malam harinya akan menetas dan tempayan keluar dari telurnya. Nah, tempayan inilah yang nanti akan bergerak ke tanaman jagung dan mulai menggerogoti tanaman jagung sehingga pertumbuhannya kurang baik. Nah, cara pengendalian dari lalat bibit ini kita dapat melakukan, yaitu pertama, sebelum kita melakukan penanaman, kita melakukan pemilihan benih menggunakan varietas unggul yang dapat tahan terhadap serangan lalat bibit. Atau kita juga dapat menggunakan seed treatment pada tanah pada saat pertanamannya. Nah, biasanya atau kita dapat juga memberikan seed treatment ini pada kuncup daunnya yang sudah berusia kurang lebih 1-2 minggu. Nah, kemudian ada hama serangga yang namanya ulat gerayak, Bu. Ya. Nah, ulat gerayak ini Kayak gini ya? ya, ulat gerayak ini dia
biasanya menyerang pada bagian tanaman jagung ini, pada bagian-bagian daun-daunnya nih. Jadi kita bisa lihat gejalanya itu kan nanti biasanya daun-daunnya akan berlubang-lubang gitu, Bu. Nah, kerusakan yang bisa ditimbulkan ulat gerayak ini pada awalnya 5%. Namun kalau kita tidak mengendalikannya, kerusakannya dapat meningkat terus dan menerus hingga mungkin sampai 50% tingkat kerusakannya. Nah, ulat gerayak ini biasanya dia berkelompok dalam satu tanaman jagung ini, Bu. Nah, biasanya ulat gerayak dia akan menyerang pada saat musim-musim kemarau. Namun karena sekarang mungkin musim hujan, sepertinya jagung-jagungnya belum ada gejala-gejala yang disebabkan oleh ulat gerayak. Nah, kalau misalnya tanaman kita diserang ulat gerayak, kita dapat mengendalikannya. Yang pertama, kita melakukan pembakaran atau penyiangan gulma-gulma di sekitar tanaman kita, supaya tidak ada sumber makanan lain pada sekitaran tanaman kita, Bu. Atau kita dapat melakukan penyemprotan insektisida secara kimiawi. Kita dapat menggunakan insektisida yang mengandung bahan-bahan aktif seperti monokrotofos, diazinon, chloropyrifos, triazofos, diklorofos, cyanotenfos, ataupun karbarir. Atau kita juga dapat menggunakan pestisida, insektisida yang berbahan alami. Ini bisa kita buat dari bawang putih ataupun daun pepaya yang sudah dicampur dengan bahan aktif. Kemudian ada hama serangga penggerek batang. Penggerek batang ini hama yang menyerang dan memiliki tingkat kerusakan yang cukup besar, bahkan bisa sampai 80% tingkat kerusakannya. Dan biasanya penggerek batang ini akan menyerang pada hampir seluruh bagian tanaman jagung, mulai dari batangnya, daunnya, bunganya, ataupun tongkol buahnya. Nah, penggerek batang ini kita bisa lihat gejalanya kalau mulai ada sana bolong-bolong di daun atau enggak bolong-bolong di bagian batangnya, sehingga menyebabkan kebusukan. Dampaknya ini bisa membuat tanaman jadi busuk ataupun patah saat terkena angin karena sudah berongga-rongga batangnya. Dalam pengendaliannya kita bisa menyemprotkan insektisida juga, baik secara kimia ataupun alami pada tanaman jagung ini. Kita menyemprotkannya itu ada baiknya pada bagian bawah daun-daun tanaman jagung, karena biasanya di situ hama-hama yang serangga yang sering menghinggapinya. Nah, demikian materi penyuluhan yang mungkin saya dapat sampaikan, Bu. Saya harap itu materinya yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi Ibu dalam bertani jagung ke depan. Saya ucapkan terima kasih, Bu, atas partisipasinya dalam kegiatan penyuluhan hari ini. Saya ucapkan terima kasih, Bu.